السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Kepala segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah al-faridatud daimah, kewajiban yang terus-menerus wajib kita laksanakan, tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah, peliharalah salat-salat, terutama sekali salat pertengahan, dan berdirilah kalian, maksudnya adalah laksanakan salat dalam keadaan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in khiftum, apabila kalian takut dalam kondisi perang, farijalan, salatlah kalian dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, au rukbana, atau sambil mengendarai kendaraan. Dalam keadaan perang pun tidak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan dia melaksanakan salat meskipun dia berjalan, meskipun dia berlari. Ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang paling wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak gugur dalam kondisi apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengabaikan salatnya dengan siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Dan datanglah setelah mereka generasi yang mengabaikan salat, yang menyia-nyiakan salat, dan mereka mengikuti kesenangan-kesenangan hati, dan Allah Subhanahu wa taala akan melempar mereka ke dalam neraka ghayy. Nas'alullah salamul afiyah. Salat adalah merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir menjelang kematiannya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia mengatakan, "As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat, jagalah salat, dan wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab kalian. Namun sayangnya, salat yang begitu agung, salat yang begitu mulia ini telah banyak diabaikan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Ikhwani fiddin azakumullah, mari kita melihat bagaimana perhatian orang-orang terdahulu terhadap salat ini. Lihatlah Sa'id bin al-Musayyib
Dia mengatakan, "Ma nudiya lis-salah mundu 40 sanah." Tidak pernah azan dikumandangkan sejak 40 tahun, melainkan saya sudah berada di masjid. Maksudnya adalah sebelum azan dia sudah ada di dalam masjid. Kemudian Rabi'ah ibnu Yazid, dia mengatakan, "Ma adzana al-muadzinu li salati adh-dhuhr mundu 40 sanah illa wa ana fil masjid." Tidak pernah azan dikumandangkan sejak 40 tahun, melainkan saya sudah berada di dalam masjid, kecuali kalau saya sakit atau saya musafir. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, janganlah kalian menjadi hamba yang buruk, yang tidak datang kecuali setelah dipanggil. Datanglah kalian sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah datanglah ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, 6 kali dia ditikam. Kemudian dia pingsan dan tidak sempat melanjutkan sholat subuh. Lalu dibawalah ke rumahnya. Mereka ingin membangunkannya, ingin menyadarkannya, sementara dia pingsan. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, kalian tidak bisa membangunkannya dengan cara apapun, kecuali kalian memperdengarkan kepadanya kata-kata as-salah. Lalu mereka mengatakan, as-salah ya amiral mu'minin, wahai amir mu'minin, salat, engkau belum melaksanakan salat. Lalu dia bangun dalam keadaan terkejut dan mengatakan, as-salah Allahu fala hadza li fil Islam liman taraka as-salah fa shalla wa jurhuhu yath'ab. Ketika disebutkan salat, dia terkejut dan bangun. Lalu dia mengatakan, demi Allah tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Lalu dia bangun dan darahnya bercucuran dari perutnya dan dari tusukan-tusukan yang bekas tusukan pisau itu. Kemudian Rabi' ibnu Khaytham, ketika dia sudah lumpuh, bagian dari tubuhnya lumpuh, mungkin saat itu dia terkena dengan penyakit stroke. Lalu murid-muridnya mengatakan, wahai Aba Yazid, laqad rakhasallahu lak, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberimu keringanan untuk sholat di rumahmu, karena dia sudah lumpuh, sebagian dari tubuhnya sudah lumpuh. Lau sallaita fi baitik, lebih baik engkau sholat di rumahmu karena kondisimu yang seperti ini. Lalu dia mengatakan, innahu kama taqulun, memang apa yang kalian katakan itu adalah benar. Namun bagaimana dia memanggil saya dengan mengatakan hayya 'alal falah, sambutlah kemenangan. Maka siapa-siapa di antara kalian yang mendengar kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka datanglah ke masjid meskipun kalian merangkak. Subhanallah, setengahnya sudah lumpuh karena stroke, namun tetap dia berjalan ke masjid. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan di atas mimbarnya, innar rajula la yashibu 'aridahu fil Islam wa ma akmala lillahi ta'ala salam. Betapa banyaknya orang-orang yang sudah ubanan jenggotnya sudah putih, namun tidak ada satupun salat yang telah disempurnakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana demikian wahai Umar? Dia mengatakan, "La yutimmu khusyu'aha." Dia salat namun dia tidak khusyuk. Wa tawadhu'aha, ketika dia salat dia tidak merendah diri. Wa iqbaluhu 'ala Allah, dan ketika dia salat pikirannya melayang ke sana kemari. Kemudian lihat Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari, suatu malam dia salat, lalu disengat oleh tawon 17 kali, dia disengat oleh tawon. Ya. Falamma qadha shalah, begitu dia selesai dari salatnya, dia mengatakan, "Unzur ayyi syai'in adhani." Lihat apa yang mengganggu saya ini. Subhanallah, 17 kali disengat oleh tawon dan dia tidak merasakan. Setelah sholat baru dia sadar bahwa dia sudah disengat 17 kali oleh tawon. Subhanallah, khusyuk apa yang seperti ini ayo ikhwah? Kapan kita akan merasakan kekhusyuan yang seperti ini? Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikenal oleh para sahabat bahwa dia adalah salah satu di antara sahabat-sahabat yang sholatnya lama. Seorang sahabat meriwayatkan, yaitu Muslim bin An-Naq,
Al-Makki, dia mengatakan, raka'a Zubairu raka'atan. Abdullah ibnu Zubair, dia salat kemudian dia ruku. Saya di sampingnya, saya sudah membaca suratul Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian suratul Nisa dan suratul Maidah. Wa ma rafa'a ra'sahu, dan dia belum bangun dari rukunya. Subhanallah, hampir 8 juz itu dia ruku saja. Siapa di antara kita yang mampu seperti ini, ayyuhal ikhwah? Kemudian yang terakhir, Abu Ishaq As-Sabi'i. Siapa yang tidak mengenal Abu Ishaq As-Sabi'i? Dia merupakan ahlul hadis dan merupakan ulama ahlul Iraq, ulama al-Basrah, ulama al-hadis di Basrah, Iraq secara umum. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menjadi tua. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku tidak bisa lagi sholat seperti dahulu. Kini aku sudah tua, tulangku sudah menjadi rapuh. Dan ya Allah, maafkanlah aku, karena aku tidak bisa sholat, tidak bisa berdiri, kecuali hanya sekedar membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Sudah tua renta, tulangnya sudah rapuh, namun dalam satu rakaat dia baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Kita yang sehat luar biasa, segar bugar, ya, dibacakan oleh imam amma yatasaalun atau tabarak, sudah mengeluh. Ini sudah tua renta, kemudian tulangnya sudah mulai rapuh. Dia mengatakan, ya Allah, aku hanya bisa sholat membaca suratul Baqarah dan Al-Imran. Demikianlah orang-orang terdahulu itu, mereka mengagungkan dan memuliakan sholat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada hati mereka, dan memberikan taufik dan kekuatan di fisik mereka, sehingga amalan-amalan yang begitu berat bagi kita di zaman sekarang ini begitu enteng bagi mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa kita tidak mungkin akan mengagungkan, memuliakan salat sebagaimana orang-orang terdahulu telah mengagungkan dan memuliakan salat, kecuali apabila kita telah menyingkirkan karatan-karatan yang ada di hati kita, sebagaimana mereka telah menyingkirkan karatan-karatan yang ada di dalam hati mereka. Apa karatan-karatan itu? Yaitu dosa dan kelalaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya, sehingga dia tidak terlalu sibuk untuk mencari dunia, dan setiap saat dia bisa salat berjamaah, setiap saat dia bisa hadir ke pengajian. Kemudian wa jama'allahu syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan urusan-urusannya. Artinya adalah semua urusan-urusannya mudah dan semua urusan-urusannya itu dekat, sehingga begitu Allahu Akbar, dia langsung datang ke masjid. Begitu ada pengajian, dia langsung datang ke masjid. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk, namun dia menolaknya. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanatid dunya hammah, dan barang siapa yang dunia itu tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Artinya dia adalah tidak pernah puas
berapapun yang dia raih, yang dia dapatkan, dia tidak pernah puas, sehingga dia akan menjadi budak hartanya. Dia akan disibukkan dengan hartanya sehingga dia tidak sempat untuk naik ke masjid salat berjamaah, tidak sempat untuk datang ke pengajian untuk mempelajari agamanya, mempelajari akidahnya, dan mempelajari ibadahnya. Wa farraqallahu syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya cerai-berai, artinya urusannya jauh-jauh, sehingga dia tidak sempat naik ke masjid, tidak sempat untuk mempelajari agamanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak akan dia raih dari dunia ini kecuali yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang salafus saleh mengatakan, wahai anak Adam, engkau ini membutuhkan duniamu sebagaimana engkau membutuhkan akhiratmu, dan akhirat itu lebih engkau butuhkan. Jika engkau mendahulukan duniamu, maka engkau pasti akan menyia-nyiakan akhiratmu, dan duniamu itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagimu di akhirat nanti, karena dia akan banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jika engkau mengutamakan akhiratmu, maka fuzta binasibika minad dunya, maka engkau akan meraih dunia itu dengan baik. Artinya, dia hanya menerima yang halal, dia menghindari yang haram, sehingga dia selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, azzakumullah, mari kita memuliakan salat ini agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'azzil Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.